setelah Kelapa Gading itu yang kita very feel kayak happy banget tuh di support oleh mall number 1 di Indonesia ya, which is high end mall gitu kan. Sebelum itu sebelah mata banget karena kita tuh dari Trade Center gitu loh. Jadi tuh kayak lumayan kayak struggling di situ lah untuk kayak rebrand, untuk kayak gue pantas kok di sini gitu. Tapi luckily tuh orang Indonesia itu very proud wearing local brand ya. Iya, sekarang betul. Ya. Bahkan ya makeup pun kan sekarang local brand banyak banget. Banyak banget. Hai ladies, welcome back to She Talks About bareng gue Ulrika dan gue Mandy. Di episode kali ini kita kedatangan satu inspirator dari salah satu leading brand ya, local brand ya men ya, local brand favorit fashion. Kita, favorit kita, yang kita pakai saat ini. Wow, thank you. Fashionpreneur, please welcome Kak Hetty Awi. Hey, welcome. Founder dari Three Monkeys. Thank you banget loh udah invite aku. Thank you for coming loh Kak. Udah kayak feel so honored being here. Aduh, kita juga senang banget. Ini sampai pakai baju-baju gini. Terima kasih karena loh. kita tuh langganannya Three Monkeys tuh bener Kak. Really. Jadi terima kasih ya udah support pundi-pundi kita. Nanti tolong dikasih voucher juga ya. Tenang. Jadi senang banget nih ketika Kak Hetty waktu aku DM kan langsung oke, ya bersedia nih. Aku bilang sama El kan, oke, kita dapet nih Kak Hetty nih. Karena pengen belajar banyak dari Kak Hetty bagaimana membangun Three Monkeys. Gampangan ya, oke gitu. Iya, Thank you cepet. Tapi ternyata seru ya orangnya ya. Seru. Terima kasih loh. So Kak, aku mau nanya dikit deh. Kalau Three Monkeys sendiri itu artinya apa sih? Oke, Three Monkeys itu artinya sebenarnya kita tuh kelahiran tahun 80. Tua ya say. Apa namanya? Kelahiran tahun 80. Terus udah gitu aku tuh lumayan feng shui person gitu loh. Kayak simple feng shui. Terus udah gitu kenapa Three Monkeys? Filosofi yang kayak ini Wihir apa tuh ya, monkey gitu kan. dua. Itu juga dari itu juga very good, maksudnya kayak meaningnya very good kan. Terus kemudian kalau secara feng shui itu tiga monyet tuh laki. Jadi maksudnya kalau pada saat kita kayak pilih nama brand itu kan maksudnya kayak gampang diingat, terus gitu meaningnya yang good meaning gitu. Tadi juga agak kayak aduh monyet entah orang kayak monyet lagi gitu kan. Udahlah nggak apa-apa lah, oke lah, catchy juga kan. Dan depannya juga numbers kan. Jadi kalau misalnya kayak susunan kayak misalnya kalau lagi ada pameran apa gitu nama kita karena angka tuh di atas. Ya benar. Gitu. Pinter deh Kak Hetty. Itu tips ya guys. Cerdik ya. Iya. Jadi itu artinya. dari situ juga sih. Jadi kayak dari banyak aspek sih sejujurnya sih. Cuma salah satu yang kayak kita pilih juga meaningnya good. Terus udah gitu gampang diingat. Gampang diingat juga dan itu maksudnya kayak Three Monkeys itu one day kan we are fashion woman gitu kan. Kalau mau explore ke kids, ke apa namanya, ke baju laki-laki kan namanya nggak gender yang kayak very feminine gitu loh. Iya. Jadi itu juga kita pikirin sih. Jadi sebuah ternyata artinya benar. Dan iya filosofikal sekali. Iya. Ini pertanyaan orang selalu tanya sih, kenapa sih namanya kayak gitu gitu. Tapi namanya unik. Betul. Unik kan? Unik. Ingat kan? Iya, ingat. Okay. Jadi jebak kan? Jadi Three Monkeys berdiri tahun berapa Kak? Itu kayak udah lama juga ya, udah kayak sekitar kita udah lewatin pandemic 3 tahun. Before that tuh kayak kita udah start tuh sekitar 5 tahun lah untuk branding, 5 tahun. Jadi udah kayak 8 tahun, 9 tahun sih. 8 tahun, 9 tahun. Kalau anak sih udah cukup besar ya, mau remaja nih. Iya, udah SD ya, SD kelas 1. Iya. Tapi boleh loh dia ya. Iya. Boleh di-share dikit tuh Kak perjalanan dari awal sampai sekarang. Perjalanannya panjang ya. Aku tuh start dari kecil banget in this business. Karena tuh papa aku tuh 8 bersaudara. Papa aku paling besar, 8 bersaudara itu semuanya pedagang baju. Warga pedagang semua. Dan pedagangnya tuh wholesale, kayak dari Jakarta orang tuh beli untuk dijual di luar kota. Nah pada saat itu aku dari kecil tuh suka bantuin gitu loh, pegang fabric. Dari kecil kalau liburan tuh kayak disuruh kerja lah gitu loh, toko gitu kan. Nah terus udah gitu pas aku lulus bingung kayak mau bantuin apa aku harus sendiri gitu kan.
setelah aku pikir-pikir tuh aku tuh kayak nggak suka gitu loh kalau misalnya kayak nggak ketemu orang. Aku tuh lumayan senang kayak ngobrol, ketemu orang, cerita-cerita gitu loh. Jadi tuh aku pikir kayak we start bisnis yang memang di retail yang bisa ketemu orang. Dan kita startnya juga di trade center. Trade center tuh itu belum branding tuh. Tadi aku ceritakan yang brand Helio itu belum branding, tapi doingnya good. Maksudnya kayak karena tokonya cuma satu dan saudara-saudara semua kan wholesale. Aku tinggal ngambil gitu loh, jual di toko aku. Nah kemudian ya itu namanya Helio. Terus udah gitu, kok lama-lama kok kenapa nggak branding aja? Karena kayak udah mulai banyak tuh, kayak udah ada keinginan tuh kayak kenapa nggak di branding? Karena branding tuh kayak cita-cita kita tuh kepengen punya toko di mall, pengen punya toko di mall, kayak naik kelas lah, kayak keren gitu kan rasanya kan toko di mall. Terus udah gitu ya kita mulai branding tuh karena tuh malah jadi dibikinnya Trimangkis walaupun tetap di Mangga 2 di Trimangkis itu udah mulai kita produksi with a small quantity. Terus kemudian kita bikin website. Dari website itu kita mulai kayak di sosial media, mulai endorse gitu loh. Nah pada saat dulu itu influencer kan belum banyak ya, pilihan juga nggak terlalu banyak dan brand juga nggak terlalu banyak. Tapi kayaknya si influencer juga pengen tuh something yang trusted gitu loh. Nah itu juga kita lumayan sering ditolak-tolakin karena kita itu kesannya tuh dari Mangga 2 gitu loh. Iya. Jadi tuh kayak kurang kece ya gitu. kurang kece. Soalnya sedangkan sosial media itu very impact to our website kan. Iya betul. Gimana kayak orang biar tahu kita punya website gitu loh. Ya itu strugglingnya ada di situ sih. Tapi pelan-pelan we build kayak sosial media yang cantik, message-nya biar bagus gitu loh. Jadi tuh dari situ lumayan dari situ baru setelah itu we do itu bazar-bazar. Pada saat itu kan tren kan, kayak betul. Ada bazar, I love bazar, bazar macam-macam lah ya, bazar-bazar. Nah itu kan juga ramai banget pada saat itu kan. Dari saat itu kita try the market yang di mall gitu loh, kayak ternyata kita juga diterima gitu loh. Maksudnya kayak sangat bagus lah, sangat bagus. Nah itu kita udah mulai apply ke mall. Apply ke mall. Tadinya pop up dulu. Jadi itu kayak cuma pop up 4 bulan gitu. Pertama di Pondok Indah Mall. Terus udah gitu ternyata kita pikir kayak Pondok Indah Mall branding kita juga belum strong branding. Jadi mereka menawarkan mall mereka yang di Puri. Nah, kita masuk di mall yang di Puri. Ternyata marketnya nice, cocok, pas. Marketnya di Puri. Kemudian kita dapet Kelapa Gading. Setelah Kelapa Gading itu yang kita very feel kayak happy banget tuh di support oleh mall number 1 di Indonesia ya, which is high end mall gitu kan. Nah itu ditawarin oleh Plaza Indonesia. Kita nggak apply tapi mereka nawarin kita. Jadi tuh kayak gila gitu. Akhirnya, itu achievement banget tuh, feelnya kayak wow gitu loh. Terus udah gitu dari situ sih kita kayak gila sih, kayak udah kayak paling keren sedunia tuh waktu itu tuh. Kayak bangga banget gitu. Tapi emang iya, karena masuk mall kan nggak gampang kan, gitu kan. Kita harus submit ide, prosesnya submit brand, belum tentu mereka accept. Berarti branding Trimangkis tuh berhasil. Cocok ya. Pas lah ya brandingnya. Tapi itu loh apa namanya, kayak sebelum itu sebelah mata banget karena kita tuh dari trade center gitu loh. Jadi tuh kayak lumayan kayak struggling di situ lah untuk kayak rebrand, untuk kayak gue pantas kok di sini gitu. Tapi aku inget kok toko Trimangkis di Mangga 2 juga bagus Kak, nice. Makasih. Iya, ingat gak sih kita pernah ke Mangga 2 juga kita sempat beli ya. Bahkan kita ke Bali pun beli Trimangkis. Terima kasih. Baru buka ya, langsung baru buka ya di Canggu ya. Lucu sih. Nah, itu perjalanannya cukup panjang sih sampai hari ini ya. Terus udah gitu aku pengen nanya ini Kak, kayak desain Trimangkis kan kalau misalnya sekarang kan lagi tren nih kayak cewek kue, cewek mamba, ya kan, cewek apa lagi sih? Cewek bumi. Cewek bumi. Iya. Dan aku baru tahu tuh istilah itu kemarin tuh waktu pas ke Bali, terus baru nyadar ya kalau ke Trimangkis tuh kebanyakan cewek kue. Cewek kue gitu loh. Ini kayak kemeja ini, celana ini, aku punya kemeja pink. I know right. Iya. Jadi maksudnya aku penasaran tuh
apa sih maksudnya desainnya terinspirasi dari apa gitu kan? Konsep-konsepnya. Iya, konsepnya gitu. ada purpose gak di setiap desain? Bagaimana Kak Hetty memilih? Oh ini nih gini desainnya. Gini gitu ya. Oke, gini gitu-gitunya. Biasanya kalau proses mendesain itu pasti kita selalu survey dulu, survey tim aja. Jadi tuh dari leader toko, dari leader toko dan tim kantor tuh ada yang plus size, medium size, small size, hijabers. Biasa tuh pada saat kita bikin produk tuh kita biasa kayak, lu mau pakai gak? Gitu loh. Lu mau pakai gak atau nyaman gak gitu loh. Nah, itu dari segi desain ya. Kalau dari yang selalu kita utamakan itu adalah sustain. Sebenarnya maksudnya arti sustain itu bukannya dari fabric yang sustain, walaupun kita pernah collab dengan Tencel. Adalah berapa panjang barang itu akan dipakai. Jadi tuh kita selalu happy banget kalau kita lihat kayak baju terima kasih yang udah lama banget, kayak udah 5 tahun masih kita lihat di mall itu, kita kayak bangga gitu, gila ini bangga banget nih masih dipakai gitu dan masih bagus dari segi itu dan dari segi cutting. Jadi cuttingnya tuh harus bagus, karena kalau misalnya cuttingnya nggak bagus, especially celana ya, itu kita akan nggak sustainnya ada di sisa barang. Barangnya sisa, kita sell juga susah gitu loh, akan numpuk gitu loh. Terus kalau untuk dari segi desain, of course kita tuh patokan dari international design. Maksudnya international trend juga dari local trend. Kita selalu lihat kayak, wah kayak orang sukanya lagi gini deh, lagi arahnya gini deh. Biasanya kita try market dulu, kayak dikit dulu deh. Orang suka nggak ya gitu. That's why we do, maksudnya dari itu kita selalu kamu laku nggak ini, kamu laku nggak ini gitu loh. Dari toko ini laku nggak, itu baru kita produksi. Cuma pasti kalau kita mendesain kan kita nggak bisa win everyone ya Kak ya. True. Pasti ada marketnya Trimangkis sendiri ya. Apa emang maksudnya kalau kebanyakan sih yang pakai tuh pasti biasanya gayanya edgy. Ya kayak Hetty gini lah ya. Terima kasih. Terus udah gitu ada celana yang maksudnya celana yang lucu gitu ya, aku suka, tapi ini ada bolong ya kan. Iya, kenapa sih orang selalu bilang lu tuh selalu pakai baju bolong-bolong gitu loh. Iya, kayak celananya bolong kiri kanan. Kayak aku kayak ini cocok gak ya gue gitu kan. Oh ya, tapi ternyata bisa diakalin, misalnya kalau aku ngerasa misalnya nggak fit gitu ya, tapi pakai kemeja jadinya kece. Ada tuh yang celana cedera itu loh Kak. Iya. Biasa tuh kita juga udah pikiran cara pakainya. Kalau misalnya bolong-bolong, misalnya ada kayak komplimennya bajunya ini gitu lah. Nanti di covernya kayak gini, karena biasanya kita kayak udah utamain kayak looknya mau kemana. Nanti look ini, selalu kita bayangin ini yang pakai si ini deh gitu loh. Ya kita suka bilang tuh kayak ada miss kayak yang pakai si A deh, ini pakai ini deh. Oh iya benar gitu loh. Ada karakternya ya. Kita selalu kayak imagine nih karakternya kayak gini nih, orangnya nih yang pakai ini gitu. Dan itu benar. Dan tapi kita juga sebenarnya banyak sih yang kayak basic gitu loh, kayak cuma main colors gitu loh, kayak kemeja El pakai kan cuma color kayak color pop up ya, tapi ya colornya pop up gitu loh. Jadi main colors itu juga banyak. Kita kayak selalu balance statement gitu. Itu kalau misalnya kita kirim ke KOL pasti dia mau statement pieces. Iya kan? Kalau misalnya kayak rakyat biasa itu kan maksudnya kayak pakai basic aja gitu ya gitu, kayak jadi tuh beda sih untuk konten sama buat daily wear gitu kan. Tapi sesekali statement ya that's good gitu kan, explore lah. Iya. Berarti dari awal Trimangkis ini message-nya seperti apa sih Kak? Kalau misalnya dari segi brand ya? Message-nya ya, message-nya itu tuh kita kepengennya proud wearing Trimangkis, proud wearing local brand. Okay. Karena pada saat kita build a brand itu kayak kalau misalnya timnya malu pakainya, gimana orang lain gitu kan. We proud wearing Trimangkis, we proud wearing local brand. Maksudnya kayak this day kan maksudnya local brand, honest to say tuh bagus-bagus banget. Bagus-bagus banget, dan mereka tuh jago-jago, kreatif-kreatif, bagus banget. Terus udah gitu selain local brand juga kita kan punya kompetitor is international brand juga. Tapi luckily tuh orang Indonesia itu very proud wearing local brand ya. Iya, sekarang ya. Bahkan makeup pun kan sekarang local brand banyak banget. Banyak banget karena disupport oleh kita punya market gitu kan. Terus kemudian
brand lokal tuh bagus sih, quality-nya juga very nice. Aku setuju. Dan misalnya let's say kalau misal ada international brand dan local brand, sometimes local brand bisa lebih mahal, tapi the market support gitu, the market support gitu loh. Jadi kita happy banget sih with this market gitu loh. Jadi tuh kayak we not worry juga, maksudnya we just do our best gitu, kayak tetap kayak inovasi di produk, di marketing, maksudnya di everything lah. Kayak fashion kan just sebenarnya it's not baju gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi besarnya is a lifestyle gitu. Wearing local brand is a lifestyle loh. Gitu loh. I'm matching this with my international brand bag atau apa tuh. Jadi kayak lebih different gitu loh. Jadi kita kayak confidence itu. Jadi our message proud sih wearing local brand and proud wearing Three Monkeys sih. Kita selalu tuh kayak bangga kan ya mau pakai ini gitu loh. Gitu. Bangga kok bangga gue bangga nih pakai ini. Kasih banget kiri kanan gitu ya. Kayak topi dipakai lengkap gitu. Tapi kan. boleh ini sih, aku kayak boleh kasih apa sih jempol buat ini sih marketing apa yang jaga store. Three Monkeys, iya dong. Mantap. Maksudnya funnelnya itu bukan cuma dari sosmed ke website sampai ke toko pun. Betul. Sampai persuasif sales ya. persuasif banget. Itu diajarin ya kak ya? Di train ya, wajib ya? Wajib ini aja ya. bagus kak, harus cantik ya. bagus. Karena ada target ya gitu kan. Kamu target dari siapa gitu lah, ada target. Jadi kayak gitu. mau belanja 1-2 jadinya kan lebih iya, lucu emang juga. bisa aja nih Bisa. mbaknya. Nanti kita note dia suka belanja di mana, kita kasih bonus ya. Iya sih, it's work like all team together sih ya. Iya, Kayak maksudnya offline ke online, online ke offline of course. Maksudnya kayak dari sosial media kan pasti impactful ke website, ke e-commerce. Terus pasti itu akan impact ke toko. Kayak kan ada market yang dia nggak mau beli di website, dia pasti ke toko kan. Ya. Jadi tuh pada saat di toko, maksudnya kita itu dari office udah melakukan marketing untuk orang ke toko. Selain orang jalan-jalan ke mall, ya pada saat udah sampai ke toko, you harus appreciate, terus kita suka bilang, ya lo harus tangkepin dong gitu Iya, loh. benar. Harus Karena lo funnel terakhir nih. Iya, Iya, kan? gitu. Jadi tuh kayak kita always review, kayak kenapa kita targetnya segini, kenapa nggak kecapai gitu loh. Yang misalnya yang capai lebih tuh, jadi kita belajar dari sesama tim. Kayak tadi pagi kita meeting tim sih ya. Nice. Tapi penting sih ini ya. Penting. Karena detail-detail ini justru yang menentukan juga. Iya, soalnya kan kita masih learning brand kan. Kita masih learning kayak sebenarnya kita masih 8 tahun masih anak kecil lah hitungannya. Tapi Kak Hetty sendiri punya fundamental sendiri atau mungkin prinsip Bisnis yang ya? prinsip bisnis yang diterapkan nggak nih selama ini? Waduh, prinsip Iya. bisnis. Prinsipnya apa Lebih ya? ke minta kisi-kisi kuncian sih sebenarnya ya. Jangan lupa minum kopi tiap pagi. Iya. Bisnis biar bisa mikir. Business is teamwork sih, that's true. Teamwork, terus udah gitu keep learning of course, karena kayak marketing tuh berubah itu. Betul. Gitu loh. Terus udah gitu kayak orang tuh kayak nowadays tuh kayak launching this product. Another day, tomorrow udah another product. Jadi keep everyone tuh in minded Three Monkeys tuh gimana caranya. Kalau kayak fundamentalnya ya teamwork is important sih. Ya, kayaknya nggak mungkin sendiri lah ya, impossible. Teamwork itu kayak visi and misi together ya. Kayak visi and misi. Kayak kita juga kayak selalu kita kayak kapal gitu kan. Betul. Kayak kapal gitu. Aku kaptennya, ada direct ke kapal. Mau ke pulau itu, misalnya let's say mau ke pulau itu. Yuk kita sama-sama yuk ke pulau itu kan. Terus gitu. Ya kalau misalnya kayak ada badai, ada apa, yang penting our team kan udah tahu kita mau ke situ gitu loh. Ya terus we do our best, kita keep learning. Kayak misalnya kayak kita suka ada small small celebration kayak after event, sukses ya eventnya ya, review. Nah itu kita do our best. Pokoknya kalau event tuh do our best. Kalau misalnya kita udah kayak udah maksimal tapi hasilnya nggak terlalu ya udah berserah aja. Kan masih I have another event gitu kan. Jadi aku rasa itu ya we do our best tapi tetap kita berserah. Iya. Udah maksudnya kayak udah maksimal lah ya udah Iya. gitu loh. Wherever ya kita terima aja.
improve aja dari kesalahan yang kita bikin. Tapi tujuannya we all team together tahu kita mau ke pulau itu. Nah, gitu loh. itu nice The sih, vision and mission. Kita Yes, selalu bilang, penting. kita review dari other brand atau dari kita strong team. Kita tuh visionnya ini ya. Jadi tuh kayak jangan terbawa, kita visionnya ini gitu loh. Lebih Penting kayak gitu sih. Jadi satu tim tuh tahu gitu ya, Tahu. sama-sama punya goal yang sama, Ya, gitu, true. semangat yang sama. Kita selalu kayak udah nggak apa-apa, is okay, kita kan mau ke situ gitu loh. Iya. Gitu. Tapi harus diimbangi dengan leader yang kuat juga. Dan Kak Hetty kayaknya bisa membawa semua tim untuk tetap semangat. Kuat sama dominan Betty ya. Iya. Kuat dan dominan Betty. Kak. Oh, silakan Boleh, Kak. betul ya. Iya, kuat Oke. dan dominan. Ini kita mau bahas tentang pandemi, Kak. Maksudnya mau tahu aja Three Monkeys tuh waktu itu tuh seperti apa? Karena aku ingat waktu Covid tahun 2020 kan semua di rumah tuh. Aku ingat banget itu pernah stop belanja juga ya. Mau pakai kemana soalnya kan? Di rumah aja. Dan maksudnya beberapa teman kan ada yang main di bidang fashion gitu kan. Mereka juga sempat bilang lah kalau struggle karena kayak orang nggak belanja gitu loh. Iya. Mau pergi ke kantor juga enggak, ke mall Kaget juga ya. enggak. Nah, Three Monkeys waktu itu seperti apa tuh Kak menghadapi ini gitu? I'm very lucky have two support system sih. One dari office, dari kerjaan, we have a very strong team, which is masih growing team. Nah kalau dari rumah juga as I also have a very support team dari rumah, like suami istri lah ya. Yeah. Aku tuh nggak kepengen kayak bunda-bunda zaman dulu sih. Kalau soalnya kayak zaman dulu kan kayak banyak juga mama-mama yang struggling banget kayak kerja gitu kan. Aku tuh kayak learning from that deh. Aku suka kayak hang out with the friend juga, balance life lah, kayak kerja dan hura-hura harus balance gitu loh.